Nah, itulah begitu datang di lokasi, Bang Luki sendiri nampaknya ada sejumlah warga itu minta selfie di sana dan begitu meriah banget kelihatannya seperti ini, dan bahkan didampingi oleh anggota dewan juga dari Kabupaten Pandeglang dari fraksi Golkar. Nah, di sana nampaknya masih antri yang pengen mengabadikan Kang Luki yang hadir di Kecamatan Pulau Sari ini. Belum, baru ini. Setelah ketemu nih, Ya. apa yang akan dilakukan terhadap Kang Luki? Mau minta foto aja deh. Mau selfie? Oke, Ya. sana seperti Makasih. ibu ini. Gimana setelah Ya. selfie dengan Kang Luki? Bahagia. Bahagia banget. Ya. Oke, Terima makasih. kasih. Yuk. Ya, buat teman-teman di Pandeglang, khususnya secara umum juga di Banten, ayo ramai-ramai pada subscribe channel Bang Kumis Berbagi. Mudah-mudahan kita semua akan tercerahkan oleh informasi yang dibagikan oleh Bang Kumis. Karena informasi yang benar, yang tepat sasaran adalah sarana pendidikan yang bagus untuk masyarakat. Sukses untuk channel Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Bang Kumis tidak sendiri dan mempunyai satu acara yang spesial banget. Karena di samping Bang Kumis ini satu daerah dengan Bang Kumis dari Indramayu. Ya, Wong Dermayu. Wong Dermayu. Wong Dermayu. Atau mainnya Panapa. Lagi Panapa. Tapi kayaknya kurang abdol nih kalau Kang Luki sendiri tidak memperkenalkan dulu nih kepada netizen Kontras, Ya. kepada netizen Bang Kumis. Ya, ini kalau buat yang netizen Bang Kumis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat yang Kontras Entertainment. Jadi saya datang ke sini mau silaturahim sekaligus menyambung silaturahim yang digagas awal oleh Mas Dewan Miftahul Farid Syukur ini. Beliau ini sahabat saya, usianya sih beda jauh lah, tapi saya tetap menganggap sahabat. Adik saya juga dulu kenal sebelum jadi dewan, sekarang jadi dewan, luar biasa. Beliau berkunjung ke Indramayu. Sekarang saya membalas kunjungannya ke sini. Malah saya jadi betah di Pandeglang. Luar biasa, itulah Pandeglang. Iya, mungkin banyak yang bertanya, ya saya Luki Hakim, mungkin sebagian orang sudah pada tahu ya, main sinetron, tapi saat ini saya sebagai wakil bupati di Indramayu, berdarah campuran lah antara Indramayu sama bapak saya orang Tegal, sedikit ada keturunan Yaman, kan gitu. Jadi ya Yaman Tegal Dermayu lah gitu loh. Tapi apapun itu, ya NKRI kita semua sama satu bangsa Indonesia kan gitu. Dan seneng saya di Pandeglang ini diajak sama Mas Dewan Farid ini keliling-keliling. Memang seringnya sih kan Mas Dewan Farid ini kan dapil 6 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Di dapilnya. Tapi kemarin juga udah keliling-keliling ke Pandeglang yang lain, Pandeglang, bahwa wah, lihat banyak potensi. Karena saya cerita sama beliau, Mas Dewan, saya mau dong investasi kecil-kecilan di sini. Karena saya Indramayu kan ada investasi, cuman Indramayu kan dataran rendah. Ya, Nah, saya pengen yang juga ada juga di yang rada pegunungan tapi nggak gunung-gunung banget gitu. Wah, cocok katanya. Ya udah, pengen sih buka-buka ya peternakan kecil-kecilan kan gitu tuh. Akhirnya diajak keliling. Malah saya jadi jatuh cinta karena lihat banyak potensi sebenarnya yang bisa kita gali lebih jauh lagi. Setiap orang pasti punya kepentingan, pasti itu. Cuman kepentingan yang tanda kutip beliau nggak ada. Diundang ke undangan apapun beliau selalu datang. Dan itu yang membuat saya tertarik. Loh, artis wakil bupati aja mau turun ke lapangan, kenapa saya enggak? Makanya saya banyak belajar dari beliau dan hari ini saya jadi anggota dewan. Itu motivasinya salah satunya adalah beliau. Jadi kemarin nih, Mas Dewan, Pak Luki, ada isu bahwa Pak Luki sering datang ke sini nih, ada simpanan dari para netizen. Oh iya, banyak yang Bener nggak sih itu simpanan? Simpanan tanah saya. Simpanan keluarga, karena keluarganya Mas Dewan ini ya bapak ibu semua kan menjadi bagian dari keluarga saya ya, hubungannya sangat baik, alhamdulillah. Ada Pak Suaidi juga, ya keluarga dari istrinya Mas Dewan juga baik. Tapi selain itu nggak ada
Jadi kayak ya orang bisa berasumsi apapun, tapi sebenarnya kan tidak. Tuh sekarang orang kan sulit bohong kok karena kamera di mana-mana. Terus orang bisa kecepatan berita itu sangat cepat. Bahkan sebelum terverifikasi, belum terklarifikasi udah menyebar duluan. Jadi sejatinya kita hanya bisa akan menutupi kebohongan itu cuma sebentar. Waktu seminggu 2 minggu pasti akan terbongkar. Jadi bisa saya katakan tidak ke situ. Tapi ya siapa tahu kalau jodoh ya nggak tahu ya gitu loh. Tapi saat ini belum ada. Siapa tahu ini bisa menjadi ajang untuk mengiklankan diri. Ada yang mau jodoh ya. Jadi kan kemarin-kemarin itu sempat ramai ya, karena Mas Lucky ini sering intens gitu datang ke Pandeglang. Bahkan 1 minggu itu ada 2 kali, 3 kali, sehingga muncullah isu itu. Selain ada apa isu itu, apakah ada yang tadi itu tanda kutip, sehingga kan aneh sekali gitu kalau nggak ada maksud yang begitu wah gitu. Ada maksud itu tadi saya pengen berinvestasi di sini di apa perikanan air tawar, karena bagus sekali saya lihat Mas Dewan ini Dewan ya tentu dengan segala atributnya, dengan segala kesibukannya, tapi piara ikan, saya pikir ikan hias seperti yang saya piara selama ini, ternyata ikan itu budidaya pembesaran dengan metode bioflok dan bagus sekali, itu bisa diduplikasi di mana-mana. Saya pikir udah kita bikin aja percontohan, kita akan bikin beberapa hektar di sini hobi sambil ya kita lebih ke arah situ sih, makanya makin intens kan. Kita pilih juga lokasi-lokasinya yang dekat dengan sumber air, kita ukur kadar airnya dan lain-lain kan gitu. Kenapa pilih Pandeglang nih Pak? Sedangkan di Bogor juga bagus. Saya di Bogor punya banyak teman, tapi nggak ada yang sedekat. Kalau teman dekat ada ya, tapi Mas Farid ini, Mas Dewan ini sekeluarga saya akrab. Terus sudah ada di sini, sudah ada yang sudah dijalankan sama Mas Farid. Jadi kayak kan kita tinggal ekspansi saja, memperbesar saja. Kalau di Bogor mungkin ada, cuman saya belum kenal akrab kan itu. Kali ini kan saya sudah percaya, dan kita kan bicara bisnis ya. Kenapa tidak gitu? Kita hitung-hitungan gitu. Sebenarnya lebih ke situ. Tapi setelah saya datang ke sini, saya jadi punya lebih banyak teman. Nah, itu yang membuat akhirnya beragam cabang ide kan akhirnya bermunculan di sini. Ada mungkin kita akan mengelola satu tempat tertentu gitu dengan wisata kan gitu. Jadi mungkin bukan saya secara langsung, tapi saya punya partner lagi di Jakarta yang bisa saya ajak ke sini. Kenapa nggak di Indramayu? Saya sudah lakukan itu juga di Indramayu gitu. Kan apakah seorang kepala daerah wajib hanya untuk kan kayak gitu kan, tidak, tapi kita bisa mengabdi dimanapun, kita juga bisa berbisnis dimanapun selama tidak ada aturan dilanggar. Berarti Mas Dewan ini secara tidak langsung mendatangkan investor ke Pandeglang, begitu ya Mas? Ya salah satunya begitu, karena saya presentasi beberapa kali ke beliau gitu kan, Pandeglang ini gini panjang kayak lebar. Artinya bahwa kita ini orang Pandeglang asli yang alhamdulillah punya kedudukan sekarang. Kalau kita tidak berbuat sekarang, kapan lagi? Gitu. Jadi saya ingin bagaimana Pandeglang ini maju lah gitu. Walaupun memang kita sudah lepas dari daerah tertinggal, tapi kita tahu sendirilah di lapangan juga tetap masih banyak kekurangan-kekurangan, dan itu saya yakin bahwa ini harus bantuan seluruhnya, bukan hanya saya hanya sebagian kecil yang punya rasa tanggung jawab lebih, itu saja sih sebetulnya. Dan ternyata ketika saya presentasi ke beliau tertarik gitu. Jadi saya biasa Bang Gus ya, sudah muda, terus juga narik investor ke Pandeglang, pokoknya is the best lah. Kalau menurut Bang Kumis ini salah satu kolaborasi ya, 2 kabupaten yang memang baik iklimnya, baik budayanya, baik bahasanya yang berbeda Ya. Dan di sini kami dengan dari ini akan mencoba memberikan satu kolaborasi agar antara itu bisa dikolaborasikan. Nah, pertanyaannya gini Mas, ya. Wis wong Jawa maning bae. Maaf, yang lainnya diam dulu. Ya, karena tuh wong Dermayu. Ngomong Dermayuan. Belajar ya. Okay. Nah, Kang Luki, sampean kan wakil bupati. Ya. Indramayu. Ya. Tapi kenapa pengen ning Pandeglang malah ngembangin potensi-potensi Pandeglang? Ya. Sementara jabatan wakil bupati ning Indramayu bae di akeh nakonaken pegaweane apa sampean iku. Ya kan kono akeh netizen pada takon. Bahkan sempat viral ya durung lawas lah mempertanyakan kinerja Wagub Kang Luki pribe. Wakil Bupati G. Ya aranen kan kita wong Dermayu. Terus dadi wakil bupati nang Dermayu. Wakil bupati
awak karo sikil pilihan dasa ya beli. Bisa yang ngeles ya? Iya. Ngomong politik tuh. Lah karena pilihan dasa karena wakil maka KP sing kita lakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku undang-undang otonomi daerah bahwa kinerja tugas dan fungsi wakil bupati adalah membantu bupati dan melaporkan pekerjaannya kepada bupati. Nah, jadi ketika ada dewan yang menanyakan apa tugas saya selama apa mana hasil kerjanya, ada semua di bupati. Silakan tanyakan kepada bupati, nanti bupati akan memberikan laporannya. Ini loh kinerja pasangan bupati dan wakil bupati. Jadi bukan cuma kerjaan satu orang saja, tapi kita secara satu paket. Nah, makanya tidak memungkinkan bagi saya bahwa memberikan hasil kerja saya kepada DPRD. Itu ada pelanggaran peraturan, nanti pelanggaran aturan dilakukan. Tapi kalau misalnya fungsi pengawasan, saya tetap melakukan pengawasan turun kemana-mana sehingga lapor dari pengawasan itu ya saya berikan kepada Bupati Maning gitu. Sehingga itu yang membuat orang mungkin akan rada bingung. Mana hasil kerjanya? Ada di Bupati. Nah, paling tinggal Bupati ditanyakan. Itu kita kalau kembalikan ke aturan. Tapi sebenarnya kenapa tidak berinvestasi di Indramayu? Karena kita memiliki hal yang berbeda. Bisa kita melakukan berternak ikan, tapi di sana karena airnya sudah berbeda kan di sana kan sudah hilir ya. Maka yang paling tepat dan terus payo mungkin udang terus bandeng gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara ikan nila lebih efektif di daerah yang hulu sungai gitu loh, lebih efektif seperti itu. Terus di sini juga banyak duren dan duren itu menjadi potensi juga karena di Indramayu banyak nangga. Betul. Sampai wong nenek kan ngomongnya dermayu, padahal pelem kan itu loh. Saking akeh. Pelem sampean. Nang apa? Buah. Iya, kan beda. Iya. Oh. Karena ngomongnya pelem. Buah. Hari ini anak kan buah dermayu, buah cengkir beda-beda kan. Iya. Ini buah apa pokoknya mau kono. Nah, itu artinya banyak bahwa kita bisa bisnis mangga dibawa ke sini, durian dibawa ke sana, semacam itu. Ikan nila dibawa ke sana, terus ikan bandeng, udang dibawa ke sini. Begini Pak Kumis. Politik itu dinamis. Saya selalu mendengar dari beliau. Kita ini NKRI. Beliau ini pernah jadi anggota DPR RI di Bekasi. Pernah mencalonkan wakil wali kota di Bekasi, malah jadi wakil bupati di Indramayu. Iya. Dan kalau misalkan ke Pandeglang, walau mungkin Allah yang bekerja nanti. Kita ini kan tugasnya hanya berikhtiar. Tapi jujur, sampai hari ini kita tidak ada niatan untuk pilkada. Jujur, secara niat nggak ada. Pak Wabub saya beberapa kali, bahkan saya pancing, Pak Wabub nyalon aja sih di Pandeglang ketika saya bercanda gitu kan. Nah, ini. Tadinya kan begitu. Tapi beliau menyatakan, demi Allah saya nggak punya niat katanya. Saya kesini hanya ingin silaturahim, saya ingin tahu Pandeglang, saya ingin berinvestasi. Namun apabila Tuhan berkehendak lain, ya siapa yang bisa menentang apa yang namanya yang diputuskan oleh Tuhan? Kita hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Kedua, Pak Wabub ini, Pak Luki ini hanya berkeliling di zona 6. Kecuali kita deklarasi bisa. Saya deklarasi dengan Pak Luki, kita menjadi Bupati zona 6. Atau kita menjadi Bupati Menes gitu kan. Nah, kalau itu lain hal gitu. Sedangkan kan Pandeglang itu mempunyai 35 kecamatan, 326 desa, 13 kelurahan. Harus berapa titik yang kita kejar. Sedangkan hari ini saya duduk di Dapil 6. Anggota DPR di Dapil 6. Dan selama ini beliau kelilingnya zona 6. Sekarang kalau misalkan melihat, wah ini calon bupati terlalu jauh. Sehingga sampai hari ini, dan beliau ini orangnya humble. Bayangkan begini teman-teman, ketika misalkan ada artis turun ke lapangan, ada masyarakat 2000 orang misal pengen foto semua, saya pastikan bahwa artis itu nggak akan foto dengan semua orang. Beliau siap foto dengan siapapun. Dia sedang lelah nih. Meskipun sedang lelah, beliau sebenarnya jawab, lah gampang tinggal nyengir ini. Dan pernah saya buktikan, ya kan di beberapa tempat barusan juga, ya luar biasa memang. Iya. Di Radio Krakatau kemarin saya kan bawa Pak Luki sedang main ke sini. Kemudian yaudah sekiranya ke Krakatau lah sekalian gitu kan. Dan mereka nggak diinfokan karena ada Pak Luki, nggak ada. Nah ternyata pada saat di sana ya luar biasa. Jadi peserta itu dia sampai keringetan sebagainya tetap nyengir aja gitu. Artinya kata beliau nitip ke saya, jadi orang itu harus bisa membahagiakan masyarakat. Membahagiakan masyarakat itu tidak selalu dengan uang. Dengan kita foto, mereka tersenyum, mereka bahagia, itu adalah ibadah kita suatu saat nanti di yaumul akhir. Itu saya tertegun ya luar biasa gitu. Orang bisa berpikir seperti itu. Kita kan kadang punten kalau artis turun, dihadang, nanti dulu. Nah beliau, 2000 orang yang mau foto, silakan foto. Bahkan yang nggak enak, saya sebagai tuan rumah, nggak enaknya, saya ngundang beliau jauh-jauh, punten, saya nggak pernah memberikan uang ke beliau, saya nggak pernah ngasih bensin ke beliau, gitu. Tapi beliau mau, saya jadi nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Orang-orang ngumpul semua pengen foto semua,
Artinya kan pasti kelelahan, tapi beliau siap menerima konsekuensinya gitu. Dan nah itu, dan ketika saya ajak ke undangan kecil pun, Pak Obib, sekalian nih saya ada undangan, kata saya. Beliau hadir, bahkan sampai punya undangannya kaget gitu. Kaget kenapa? Loh kok bisa gitu, seorang artis, seorang pejabat mau ke kampung gitu. Dan itu dilakukan punten, bukan hanya pada tahun politik. Saya kenal beliau dari tahun 2014. Udah berapa tahun? 8 tahun. Itu dilakukan dari dulu. Maka kalau saya cari, sepertinya artis di Indonesia dan pejabat sekaligus artis seperti beliau, rasa-rasa saya menurut saya belum pernah menemukan. Alhamdulillah, saya lihat Pandeglang kalau dari sisi orang-orangnya secara umum ya hampir sama ya. Kita se-Indonesia hampir sama. Cuman ada beberapa kekhususan gitu. Dialek bahasa. Di sini pakai bahasa Sunda sebagian, tapi Sundanya itu biasa dipakai seperti anak muda yang ada di Parahyangan gitu loh. Saya sempat kaget ketika ada ibu-ibu ngobrol pakai bahasa ke saya gitu, pakai bahasa. Walaupun saya kan bukan pakai bahasa Sunda. Saya ini seperti bahasa anak muda di sana gitu loh. Oh, berarti Kasar lah. iya, quote and quote seperti bahasa kasar. Padahal sebenarnya tidak bermaksud itu. Itu kan jadi pengetahuan saya juga kan gitu. Seperti. Nah, orang Indramayu misalnya sama. Kata-katanya keras dan kasar, tapi bukan orangnya kasar. Ini bahasa itu ada kesamaan. Sehingga saya bisa dengan mudah beradaptasi. Tentu keramahan dan welcome. Saya akan menjadi sulit untuk bisa melihat ramah atau tidaknya orang karena ada figur keartisan yang melekat di saya. Sehingga saya akan bingung menilainya karena semuanya begitu ramah kan itu. Tapi saya bisa tahu itu dari asisten saya, dari staf saya yang jalan, yang rada jauh beberapa meter dari saya. Ternyata orangnya sangat ramah dan sangat welcome. Kalau ke saya bingung, ini orang ramah apa enggak? Karena semuanya tersenyum. Tapi kan saya tanya sama orang yang bukan artis. Gimana orang Pandeglang menurut Cak Salman misalnya staf saya? Enak kok orangnya, ramah-ramah, baik-baik gitu loh. Terus saya juga jalan sama Mas Dewan. Jalan sama Mas Dewan, kita kemana-mana, beliau juga tokoh, public figure kan. Tampan, public figure, pintar. Dan ketika pergi ke masyarakat sangat welcome sama saya, sama Mas Dewan. Pulang-pulang mereka membawakan makanan dan hasil bumi. Itu jadi saya juga sulit. Ini orang ini baik karena memang kita adalah public figure dan Mas Dewan juga punya banyak jasa kepada masyarakat, atau memang baik seperti masyarakat desa yang ternyata staf saya dari sisi yang lain mau bilang orangnya memang baik Pak. Jadi itu menjadi suasana yang nyaman untuk tinggal, nyaman untuk berinvestasi. Kita kan sangat ngeri berinvestasi ke daerah yang orangnya kasar, bahasanya kasar, perilakunya kasar, dan culas gitu. Ya saya langsung, maaf Mas Dewan, hubungan kita baik tapi saya nggak berani bisnis di sini. Mau berapa miliar uang kita keluarkan, itu kan pertaruhannya kan. Alhamdulillah saya juga bukan orang yang tidak punya, tapi saya juga bukan orang konglomerat. Tapi uang ini uang pas-pasan ini, kalau kita taruh di sini tuh sini bisnisnya nggak bagus juga kan ngeri kan. Tapi saya lihat dulu secara psikologinya, secara sosiologinya juga, secara geografinya juga kita temu dan ternyata make sense, sangat masuk akal untuk kita melakukan investasi besar-besaran. Apalagi nggak lama lagi bahwa di Pandeglang ini akan sampai tol sampai sini nih. Ya, betul. Pertanyaannya, siap tidak Pandeglang ini setelah jalur distribusi, setelah jalur akses sampai ke sini, kita di sini Pandeglang punya apa? Untuk dikirim keluar ataupun siap menerima yang datang gitu loh. Nah, sehingga itu menjadi masukan untuk pemerintahan eksekutif dan legislatif di Pandeglang bahwa jangan sampai ketika tol sudah sampai ke sini, kitanya masih baru mulai. Harus sudah ada blueprint pembangunan di Pandeglangnya dengan sangat baik. Ini saya bicara secara umum ya, tapi bicara di daerah-daerah yang hampir kalau sudah ada tol kan sudah enak, tapi yang akan ada tol maka kita harus siap-siap juga. Jadi kesan-kesannya adalah Pandeglang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tanahnya subur, ada keragaman secara geografinya juga, dan tentu UMR-nya di sini juga kan masih tidak terlalu tinggi. Artinya ini sangat seksi bagi para investor untuk membangun pabrik, membangun industri-industri besar. Nah, tinggal tentu aja keramahan dalam menerima investor, keramahan konteks dalam konteks birokrasi maupun administrasi ya. Lalu jaminan kenyamanan dan keamanan kan gitu loh. Nah, itu perlu kita dorong untuk ke Mas Dewan melalui legislatif juga kepada eksekutifnya seperti itu. Nah, mungkin lebih saya pertajam lagi nih ke Ya. Kang Luki nih ya, Ya. agar publik puas buat Pandeglang, agar tidak ada informasi yang akhirnya Simpang siur. sepihaknya beropini. Nah, ini tadi Kang Luki sudah bicara, sudah beberapa tempat yang dikunjungi. Iya. Untuk mencoba berinvestasi sana arahnya. Iya. Nah, kira-kira nih dari sekian kunjungan di bidang mana yang paling cocok dan yang akan dilakukan segera
untuk di Pandeglang sebelum tol ini terrealisasi? Segera dalam artian itu adalah bisa juga kita, Pelaksanaan untuk- ya dalam artian mungkin beberapa bulan kan ke depan kan, karena kan kita memetakan dan uangnya juga masih dikumpulin kan gitu. Saya juga mungkin patungan-patungan. Utang kok. Ya. Udah kayak masih nom. Saya juga bisa gadein SK mungkin ya gitu, gadein SK di bank pemerintah kan gitu. Bisa baik. Jadi Masih konon mau ya. Alasannya orang duwe utang ya. Kalau bang orang ning bang taruh ya. Ini sore kasih. banyak petani yang begitu. Jadi mungkin di peternak bukan peternakan, perikanan air tawar, pembesaran. Selama ini hasil ikan di Pandeglang sendiri belum mencukupi untuk kebutuhan Pandeglang. Betul. Masih didatangkan mungkin dari Jatiluhur. Betul. Kebanyakan Cianjur sana. Iya, kenapa tidak dari sini saja? Artinya penuhi kebutuhan lokal dari lokal. Pertama kan ada penghematan dari sisi transportasi dan distribusi. Terus yang kedua, setelah kebutuhan lokal tercukupi, kita masih punya tetangga-tetangga kota semacam Kota Serang, Kota Cilegon. Jadi kita optimalkan. Jadi kemungkinan besar itu adalah di bisnis ikan air tawar dan duren. Nah, bicara tentang duren di sini pohonnya besar-besar, tapi kadang-kadang buahnya kecil-kecil, bijinya besar, kulitnya tipis. Lalu mau diapakan? Ada beberapa teknik-teknik secara keilmuan di agribisnis yang membuat bahwa akar itu sayang kalau kita potong, kita tanam ulang, maka kita bisa sistem semacam kayak okulasi dan lain-lain. Saya tidak tahu teknisnya ya. Jadi akarnya pakai akar durian lokal, maka ditancap-tancapin itu durian-durian semacam musangking, semacam durian montong, bineka bawor dan lain-lain. Jadi kebun durian yang ada di sini jangan dimusnahkan, tapi kita bisa melakukan semacam modifikasi teknologi pertanian sehingga nanti akan tumbuh dari akarnya durian lokal, pohon buahnya keluarnya durian montong. Mungkin ada beberapa teknik ya yang secara harus dilakukan. Itu nanti kita panggil ahli-ahlinya. Jadi saya lihat begitu besar pohon-pohon di sini. Ini kalau misalnya kebayangkan berapa duriannya. Kalau kita tancep-tancepin tuh, kan bahkan akan banyak. Dan kita bicara satu durian lokal di sini mungkin harganya ada antara 20.000 sampai 50.000. Tapi kalau durian musangking itu satunya di Jakarta harganya 700.000. Ngerawatnya kurang lebih sama, memang pupuknya akan sedikit lebih boros. Tapi kalau akarnya sudah sangat kuat gitu loh, sebenarnya nggak terlalu repot gitu loh. Jadi mungkin duren sama di ikan air tawar. Oke. Udah cukup barangkali? Jadi sudah banyak ilmu gitu ya. Terus juga Mas Lucky ini sudah mau berinvestasi di kita, mudah-mudahan kita juga ikut terlibat. Jangan jauh-jauh dari saya kalau kayak gitu. Nampaknya bincang-bincang ini sampai sore akhirnya nih. Beliau apa yang dikatakan oleh Kang Pak tadi sangat humble sekali kepada media, kepada siapapun. Fakta pada hari ini sebenarnya Bang Kumis sendiri tidak ada janji Kang Luki ya. Iya. Walaupun ternyata akhirnya tahu juga setelah Kang Pak ngomong bahwa Kang Luki ini adalah orang Indramayu, sama dengan Bang Kumis. Satu kampung Satu halaman. kampung, dan akhirnya saya ajak podcast dan ketemu sahabat dari Kontras Kang Kontras Ajis. juga, Kang Aziz. yang tujuannya mau podcast beda, tapi kayaknya kita mencoba untuk memberikan suatu nuansa yang baru nih Berkolaborasi. dari dua media gitu kan, dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, tapi tujuannya sama, memberikan edukasi informasi kepada publik Pandeglang, Banten pada umumnya. Dan lebih ya? Ya, siap. Matur nuwun iki. Kita usulin sama-sama. Jalan rumah. Insya Allah. Bang Kumis, wong Ya. Jawa kabeh kana. Oh lah, ya bisa ngomong kangen-kangen sama Melayu. Jadi Bupati Pandeglang. Yang baik-baik diaminkan. Baik-baik. Amin. Oke, saya kalau nggak ditutup barangkali dari Kang Kontras sendiri. Jadi itu dari kami perbincangan dengan Mas Lucky. Jadi dengan netizen yang selalu bertanya-tanya dan beropininya kemana-mana, inilah jawabannya. Jadi cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.